Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita ketemu pada mata kuliah metode penelitian manajemen. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Eka Febriansyah, biasa dipanggil Rizky, dan tujuan dari mata kuliah ini, Medpen Manajemen ini, metodologi penelitian ini adalah untuk membekali Anda sebagai mahasiswa, membekali mengenai pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam bidang manajemen dalam rangka menyusun tugas akhir Anda. Nah, dalam perkuliahan ini nanti akan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, ulasan kepustakaan, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, desain, dan metode. Lalu juga akan diajarkan mengenai teknik pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Nah, dalam mata kuliah ini nanti kita juga akan mempelajari 4 bidang ilmu manajemen ya, yaitu 4 ilmu yang terkait dengan pilar ilmu manajemen, yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasional. Tentu saja nanti berbentuk dari studi kasus atau karya ilmiah nanti. Nah, dan insya Allah tujuannya adalah untuk membantu Anda dalam mengerjakan tugas akhir Anda dan sekaligus membentuk pola pemikiran saintifik di mana nanti juga akan berguna bagi pengambilan keputusan manajerial waktu Anda bekerja dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, guys, untuk Anda bisa cek dulu di e-learningnya. Di sini saya sudah siapkan pertemuan pada minggu 1 ya. Untuk sementara di pertemuan minggu 1 ini hanya ada 4 forum gitu ya. Yang pertama adalah forum absensi, yang kedua adalah forum diskusi, dan ketiga adalah forum materi. Dan yang keempat nanti adalah forum video pembelajaran ya, nanti video ini akan saya masukkan juga di dalam e-learningnya nanti. Nah, untuk yang forum pertama adalah forum absensi. Absensi tolong jangan sampai lupa diisi, karena absensi nanti juga akan menentukan nilai Anda. Nah, lalu yang kedua adalah forum diskusi. Forum diskusi ini disediakan bagi Anda untuk bertanya dan menjawab. Nah, menjawab maksudnya di sini dalam subforumnya saya sediakan diskusi wajib ya. Diskusi wajib di sini wajib Anda berikan respon. Dan ada juga nanti ada nilainya, ada penilaiannya juga. Lalu jika Anda ingin bertanya seputar perkuliahan dalam materi terkait pada minggu tersebut, Anda juga bisa bertanya pada forum diskusi ini. Anda bisa buat thread baru gitu ya. Anda sebutkan nama dan apa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Insya Allah akan segera saya respon. Lalu pada forum yang kedua di sini ada forum ketiga di sini materi ya. Ya, isinya materinya ini pada minggu-minggu pertama mungkin materinya tidak terlalu banyak. Mungkin hanya mengenai perkenalan, lalu bobot penilaian, tata tertib, dan silabus, mengenai silabus tentang mengenai apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, untuk silabus ini juga sudah saya bagikan di halaman e-learningnya. Anda juga bisa mendownload dan membacanya gitu ya. Nah, di dalam silabusnya, nanti kita akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pembuatan proposal penelitian atau proposal karya ilmiah. Nah, dimulai dari pertemuan minggu kedua, 3, 4, 5, 6, dan sampai 6 ya, 2 sampai 6. Di sini kita akan mempelajari seluk-beluk atau sistematika dari metode penelitian manajemen. Nah, baru setelah minggu ke-7 sampai minggu terakhir, minggu ke-15, minggu 16-nya UAS, nah kita akan pelajari case study-nya. Saya akan sediakan case atau jurnal, nanti Anda akan melakukan analisis. Ya, mungkin pertemuan 7 sama 9, 8 UTS ya.
7 sama 9 ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan 10-11 ini berkaitan dengan manajemen pemasaran. 12 dan 13 berkaitan dengan metode penelitian manajemen keuangan, dan 14-15 adalah manajemen operasional. Itu adalah 4 persendian ilmu, cabang ilmu manajemen. Akan kita pelajari semua di mata kuliah manajemen ini. Oke. Lalu untuk bukunya, jadi untuk bukunya ini akan kita gunakan pada pertemuan 2 sampai 6 saja ya guys, karena pertemuan sisanya kan case study. Nanti akan saya sediakan case atau artikelnya. Nah, untuk yang pertemuan 2 sampai 6 saya menggunakan bukunya Wiratna Sujarweni ini, metode penelitian bisnis dan ekonomi. Ya. Nah, saya tidak mewajibkan Anda untuk membeli. Kalau Anda mau membeli silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi saran saya sih, karena ini berkaitan juga dengan tugas akhir nanti Anda waktu semester 8 gitu ya, untuk skripsi Anda, saya sarankan untuk membeli. Tapi kalau Anda tidak membeli juga nggak apa-apa, nanti materinya juga akan saya share melalui e-learning. Tapi materinya berbentuk PPT ya. Kalau lengkapnya Anda bisa membacanya di bukunya. Nah, lalu itu untuk yang silabus. Nah, jadi dalam bobot penilaiannya guys, Anda bisa membuka PPT-nya. Jadi dalam slide yang pertama di sini ada bobot penilaian. Jadi keaktifan dan presensi mahasiswa adalah 10%. Keaktifan presensi diambil dari link presensi ya. Dan keaktifan ini diambil dari seberapa aktif Anda dalam mengikuti forum diskusi. Lalu tugas mandiri dan kelompok. Nah, nanti tugas mandiri dan kelompok ini insya Allah akan mungkin kalau yang tugas mandiri saja ya guys, tugas mandiri, kelompoknya sih enggak. Tugas mandirinya nanti ya mungkin insya Allah dari minggu karena kuliah online mungkin dimulai dari minggu kedua besok sampai minggu akhir. Nggak banyak kok, dikit. Nah, lalu UTS dan UAS masing-masing, UTS 30% dan UAS adalah 40%. Nah, lalu di slide selanjutnya di sana ada kurikulum vitae ya, perkenalan saya gitu ya, background pendidikan dan pengalaman saya bekerja. Oke, lalu dan selanjutnya adalah tata tertib. Sebenarnya ini tata tertib yang digunakan untuk kelas normal, kelas tatap muka, kelas luring sih guys. Nah, tetapi nggak apa-apa, saya jelaskan juga. Jadi tata tertib ini juga akan berlaku, terutama yang untuk poin nomor 1 ya. Meskipun kuliah diadakan secara daring atau online. Nomor 1 adalah mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% perkuliahan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti UAS, ujian UAS atau UTS. Artinya, nilai otomatis akan E. Nah, tolong ini benar-benar diperhatikan, karena sudah banyak sekali kakak-kakak kelas Anda yang coba-coba absennya lebih dari 3 gitu ya, alfanya lebih dari 3 kali. Ya mungkin paling nggak apa-apa, di kelas di dosen lain nggak apa-apa kok lebih dari 3 kali, mungkin di kelasnya Pak Rizky juga nggak apa-apa. Nah, mungkin tolong jangan dicoba, karena saya akan rekap absennya setiap akhir semester, dan yang alfanya lebih daripada 3 kali atau kurang dari 75%, maka otomatis akan saya kasih E. Meskipun si mahasiswa tersebut sudah ikut tugasnya lengkap, sudah ikut UTS, sudah ikut UAS, tapi absennya lebih dari 3 kali atau kurang dari 75%, maka nilai akan otomatis E. Oke? Nah, jadi 75% itu dari 14 kali pertemuan ya, Anda memiliki jatah membolos absen itu hanya 3 kali. Ya, jatah membolos gitu ya. Ya, kalau bisa jangan digunakan. Jatah membolos hanya sampai 3 kali, absen tanpa alasan. Nah, Pak, bagaimana kalau saya ada keperluan lain? Keperluan lain yang diperbolehkan di sini hanya sakit, bekerja, atau kepentingan keluarga. Nah, tapi sekali lagi itu adalah peraturan yang berlaku pada kelas luring atau kelas tatap muka.
di kelas online. Nah, biasanya dalam kelas online ini setiap satu pertemuan forum akan saya buka selama 1 minggu penuh. Jadi misalnya sekarang, misalnya pertemuan 1 ini dimulai pada hari Senin tanggal 15. Forum minggu ke-1 metode penelitian manajemen ini akan tetap saya buka sampai tanggal 21 hari Ahad. Nah, jadi tinggal Anda membagi waktunya saja. Kalau misalnya Anda sakit atau Anda bekerja atau ada kepentingan lain, kalau misalnya Anda hari Senin nggak bisa, Anda bisa kerjakan di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, jadi tinggal membagi waktu saja ya, insya Allah. Jika Anda dapat memanage waktu dengan baik, ya Anda akan dapat mengikuti seluruh pertemuan yang diadakan secara online atau daring ini. Nah, tapi Pak, bagaimana kalau saya sakitnya sampai opname? Ya, kalau opname saya berikan pengecualian. Saya akan berikan izinnya jika terdapat surat keterangan dari dokter atau keterangan dari rumah sakit yang menyatakan Anda opname. Nah, baru saya akan berikan pertimbangan. Oke, itu ya. Nah, yang nomor 2, keterlambatan masuk mahasiswa hanya diizinkan maksimal 30 menit. Nah, ini kalau dalam kelas tatap muka. Nah, tetapi kalau yang di dalam kelas online, ya nggak ada keterlambatan ya. Asal Anda diusahakan masuk saja dalam setiap pertemuan. Kan kelas saya kan bertahan 1 minggu ya. Untuk pertemuan 1 minggu, pertemuan 2 1 minggu, pertemuan 3 1 minggu. Ya masa sih nggak dalam 1 minggu tersebut nggak bisa mengakses sama sekali kecuali kalau sakit gitu ya. Nah, yang ketiga, jika dosen belum datang atau tidak ada sampai 30 menit, maka kelas dibatalkan. Nah, ini juga untuk pertemuan normal. Nah, kalau dalam pertemuan online, kalau misalnya saya belum sempat membuat kelas, seperti yang minggu kemarin kan kelasnya saya batalkan karena saya masih ada tugas dari universitas. Nah, biasanya saya akan menghubungi ketua kelasnya. Kelas di minggu tersebut dibatalkan atau saya buat kelasnya di hari yang lain. Nah, kalau saya buat kelasnya di hari yang lain, misalnya kalau Senin nggak bisa, lalu saya buat Selasa, nanti saya akan sesuaikan waktunya. Insya Allah tetap saya forumnya, kelasnya, pertemuannya tetap akan saya buka sampai 7 hari. Nah, dan yang nomor 4, tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Yang tadi alasan yang jelasnya adalah sakit, bekerja, atau kepentingan keluarga. Nah, lalu yang nomor 5, protes nilai dilayani 1 minggu setelah nilai keluar. Nah, insya Allah kalau kuliah e-learning Anda aman gitu ya, maksudnya tugas-tugasnya lengkap, absennya terjaga, insya Allah nilainya tidak akan mengecewakan. Nah, tetapi kalau misalnya Anda dapat nilai jelek, pasti erat kaitannya dengan absensi Anda. Kalau masalahnya absensi, mohon maaf saya tidak memberikan toleransi. Absensi Anda berantakan, kurang dari 75%, silakan mengulang di semester depan. Oke, guys. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, mungkin sudah itu saja mungkin. Dan untuk ini ya, jadi untuk pertemuan minggu kedua besok sampai minggu ke-6, jadi materinya tetap akan saya sediakan. Nanti akan saya upload berurutan sesuai dengan pertemuannya, minggu kedua sampai minggu ke-6. Dan untuk selanjutnya, minggu ke-7 sampai selanjutnya, saya akan mengupload case atau karya ilmiah atau jurnal, di mana nanti Anda akan melakukan analisis terhadap karya ilmiah atau jurnal tersebut. Oke, sekian. Oh ya, untuk kelasnya, karena ini ya, untuk kelasnya kebiasaan saya mengajar sebelumnya dalam online, biasanya saya tidak menggunakan Zoom dalam kelas, dalam mengajar perkuliahan yang titik utamanya adalah pemahaman materi. Ya, jadi seperti ini ya, pemahaman materi, isinya kan materi bukan dalam bentuk angka ya.
Nah, kalau dalam bentuk angka itu biasanya saya menggunakan bisa dengan Zoom atau bisa menggunakan video. Saya sediakan tutorialnya dengan video yang saya upload di YouTube. Nah, tetapi karena sekarang adalah full pemahaman, jadi tidak berupa angka, jadi mungkin selama 1 semester ini kita hanya cukup mengandalkan kuliah melalui e-learning saja. Dan insya Allah dalam tugas-tugas yang saya berikan di e-learning ini, dari forum diskusi, lalu tugas individu, lalu kuis yang akan saya sediakan ini sudah mencakup seluruh materi yang saya tuangkan dalam silabus manajemen. Nah, tapi kalau misalnya Anda pengen Zoom nanti, Anda bisa request nanti dalam satu kelas mau pertemuan keberapa gitu ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian pertemuan minggu pertama, kan perkenalan, jangan lama-lama gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.